Malam Pak, ujar Pak Toto yang telah turun dari mobilnya dan menghampiri Al di sebelah kanan saat Al membuka pintu mobilnya. Malam Pak Toto, maaf telat ya, biasa rada macet sih tadi, ujar Al menjabat tangan Pak Toto. Gimana, apa Pak Reza dan keluarga udah pada berkumpul? Tanya Al saat mereka melangkah masuk ke dalam restoran. Udah setengah jam yang lalu Pak, dan mereka sengaja menunggu kita di dalam, jawab Pak Toto. Sudah konfirmasi kalau kita datang berdua? Sudah Pak Al, dan mereka sangat senang sekali atas kedatangan Bapak di acara keluarga mereka, jawab Pak Toto. Selamat malam, untuk berapa orang Pak? Sapa salah satu pegawai resto yang memang sengaja berdiri di depan pintu masuk untuk menyambut para tamu restoran. Udah Pak, keluarga Pak Reza, jawab Pak Toto. Silakan Pak, meja 44, jawab pegawai tadi. Makasih ya, ujar Pak Toto. Lalu melihat seisi ruangan dan di arah jam 11 dari posisinya berdiri saat ini telah berkumpul seluruh keluarga Reza di meja bundar nomor 44. Reza mengangkat tangannya saat melihat kedatangan Pak Toto. Tapi sayangnya posisi Al berdiri saat ini terhalang oleh dua orang pegawai yang berdiri di depan pintu. Jelas menghalangi pandangan Reza dan keluarga saat ini. Ayo Pak Al, keluarga udah menunggu, ujar Pak Toto. Bentar Pak, aku mau ke toilet bentar. Udah dari tadi nahannya Pak, ujar Al dan Pak Toto mengiyakannya. Pak Toto melangkah menghampiri meja 44. Semua yang berada di meja 44 berdiri menyambut Pak Toto dan saling berjabat tangan satu-satu mengingat Pak Toto adalah atasan langsung Reza saat ini. Dan karena Pak Toto lah Reza terangkat menjadi general manager menggantikan posisinya. Loh, si bos mana Pak? Tanya Reza saat tak melihat keberadaan pemilik perusahaan yang dijanjikan Pak Toto akan hadir bersamanya malam ini. Oh, beliau sedang ke toilet, Za. Paling bentar lagi dia ke sini, jawab Pak Toto sambil duduk di kursi berdampingan dengan Reza. Wah, suatu kehormatan buat kami nih Pak, Toto bisa hadir di acara keluarga kami. Apalagi sampai mengajak pemilik perusahaan tempat Pak Toto dan Reza bekerja, ujar Pak Umar yang duduk berhadapan dengan Pak Toto. Terlihat senyum bangga setelah mengetahui bahwa owner perusahaan akan hadir di acara keluarganya saat ini. Suasana resto saat ini tidak begitu ramai, mengingat memang resto ini ditujukan untuk acara privat maupun acara pertemuan-pertemuan kalangan kelas atas. Harga per menunya juga kelas premium. Iya Pak, saya juga banggalah punya pemimpin perusahaan yang menyempatkan hadir di acara keluarga salah satu karyawannya, ujar Pak Toto. Jarang loh owner kayak beliau yang masih muda dan energik mau repot-repot sampai terbang ke sini hanya untuk menghadiri acara makan bersama kayak gini. Apalagi dengan kondisi saat ini, di mana perusahaan sedang sibuk menangani beberapa proyek raksasa. Oh ya, jadi ownernya masih muda ya? Tanya Pak Umar. Sepantaran Rahma dan Reza deh kalau nggak salah, jawab Pak Toto. Terlihat senyum mengartikan sesuatu di wajah Pak Umar. Andai saja anak saya ketemu dengan pemilik perusahaan lebih dulu, pasti jauh lebih baik daripada ketemu dengan Reza. Tanpa sadar, pikirannya berkecamuk memikirkan hal yang sangat tidak masuk akal. Apakah memang betul di otaknya hanyalah harta dan harta? Tapi sudahlah, dia sadar bahwa segalanya tidak mungkin, mengingat anaknya sudah resmi menjadi milik Reza. Begitupun Reza saat ini yang tak sabar bertemu dengan sang Big Boss. Ada kebanggaan di dirinya saat ini mengingat seorang Big Boss mau menghadiri acaranya. Wajahnya terlihat cerah. Ada sebuah harapan baru tentunya di pikirannya. Apakah karirnya akan naik lagi? Mungkin di kemudian hari. Jelas, jika kita dekat dengan bos pasti akan ada sedikit nilai plus tentang hal itu bagi Reza. Tapi tidak berlaku buat Al yang masih belum diketahui oleh mereka jika ialah sang owner perusahaan. Pak Toto sendiri beberapa kali melirik ke arah toilet. Ketidaksabaran tergambar jelas pada ekspresi wajahnya. Beliau tidak sabar ingin segera memperkenalkan Al kepada Reza beserta keluarga besarnya. Dalam benak Pak Toto, sebuah kebanggaan menunjukkan kepada Al hasil didikannya yang sukses berprestasi. Dengan usia yang relatif masih muda, Reza dapat menunjukkan kepiawaiannya dalam memimpin tim. Dan karena kinerjanya yang sangat baik, Reza dianggap mampu memimpin dan membawa Hotel Clarion ke arah yang lebih baik. Selain itu, sebuah apresiasi dari Pak Toto dengan menghadirkan pemilik perusahaan di acara spesialnya. Al keluar dari toilet setelah menuntaskan yang sedari tadi ia tahan selama perjalanan dari rumahnya ke resto. Dia melihat ke penjuru resto mencari keberadaan Pak Toto. Tiba-tiba, Al melihat ke arah jam 2 dari posisinya. Jantung Al berdegup kencang saat ia melihat sosok wanita yang pernah bersemayam di hatinya. Bahkan bisa dikatakan hingga saat ini.
Rahma, wanita yang sukses membuat Al galau, terlihat sedang berbicara dengan pelayan. Sejenak Al berdiam diri menguatkan hatinya, bersiap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi pada saat dia muncul di hadapan Rahma dan keluarga besarnya. Maaf Ma, mungkin sudah saatnya aku harus jujur ke kamu. Berulang kali Al memantapkan keinginannya untuk membuka jati dirinya di hadapan semua keluarga Rahma. Begitu ia bisa merasa dapat menguasai diri walaupun suasana hati masih sedikit gelisah, perlahan tapi pasti Al berjalan menuju ke meja nomor 44 yang ditempati Rahma dan keluarga besarnya, beserta Pak Toto. Di meja bundar saat ini berjarak sekitar 2 meter dari tempat Al berdiri. Pak Toto sedang duduk membelakangi Al bersama dengan Reza, tetapi Pak Umar, ayah Rahma, yang pertama menyadari kehadiran Al dan memang sedang duduk berhadapan dengan Pak Toto, langsung terpancing emosinya. Al dianggap akan mengacaukan acara pertemuan penting anak menantunya dengan pemimpin dan pemilik perusahaan Tiga Mandiri Perkasa, tempat Reza dan Rahma bekerja. Tanpa sungkan terhadap Pak Toto, Pak Umar langsung menghardiknya. "Untuk apa kamu kesini?" hardik Pak Umar begitu Al sampai. "Jangan harap kamu bisa merusak acara penting anak dan menantu saya." Semua yang hadir kecuali Pak Toto langsung menoleh ke arah Al. Mereka kaget melihat Al ada di sini, tak terkecuali Rahma yang baru saja tiba dari memanggil pelayan resto tadi, sangatlah terkejut atas kedatangan Al. Ia berdiri kaku di samping Al. Emang sih Rahma begitu mendambakan kehadiran Al di pesta pernikahannya. Ada perasaan senang melihat Al, namun rasa kecewa yang lebih dominan di hati Rahma. Dia kecewa mengapa Al datang terlambat, bukan datang di acara pernikahannya, dan membawanya kabur. Raut ketidaksukaan akan hadirnya Al juga tergambar dari ekspresi wajah Reza saat menoleh ke belakang. Dia berpikir Al akan merusak acara penting dia, keluarga besarnya, dan pemimpin perusahaan tempatnya bekerja. Namun karena kehadiran Pak Toto, Reza mencoba menahan diri. "Sudah saya katakan, pemuda yang masa depannya suram sepertimu tidak pantas untuk anak saya." Pak Umar belum puas memaki Al. "Asal kamu tahu, Reza sudah resmi menjadi suami Rahma. Masa depannya cerah, calon pemimpin hotel besar, tidak sepertimu yang tidak jelas asal-usulnya." "Ada apa toh Pak, kok marah-marah?" tanya Pak Toto yang tadi asik membaca program-program kerjanya sebagai Regional Business Director dan seakan tidak memperdulikan keributan yang terjadi. "Ini Pak, ada pemuda tidak jelas yang sering mengganggu putri saya," jawab Pak Umar dengan merendahkan Al. Pak Toto hanya mengangguk, tak ingin ikut campur masalah mertua anak buahnya. "Pergi kamu dasar pengganggu." Kali ini Pak Umar mengusir Al. "Sabar Pak, sabar." Gak enak sama Pak Toto marah-marah begitu. Reza mencoba menenangkan Pak Umar. Walau sepertinya saat ini Reza sedang emosi, tapi sebisa mungkin dia mencoba menahannya. "Dan kamu, saya mohon pergi dari sini. Jangan mengganggu kami lagi." Reza berbicara dan menunjuk Al. Al hanya tersenyum sinis menanggapi semua cacian dan hinaan Pak Umar. "Oke, kita lihat siapa yang akan tertawa belakangan," gumam Al yang sudah merasa tidak tahan lagi menerima perlakuan kasar dari mereka. Dengan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum sinis, Al pun kemudian memohon pamit kepada Pak Toto. "Sepertinya kehadiran saya tidak diharapkan di sini." Akhirnya Al angkat bicara. "Pak Toto, saya pamit ya." Reza, Rahma, Pak Umar, dan semua yang hadir terkejut mendengar perkataan Al. Kenapa? Beberapa kali mereka bertanya dalam hati, bagaimana bisa Al mengenal Pak Toto? Keterkejutan terutama dari Pak Umar yang sudah sedikit grogi berhadapan dengan Al. Sementara itu, Reza juga mencoba menoleh ke samping seperti meminta jawaban dari Pak Toto. Akhirnya, Pak Toto pun menoleh ke belakang melihat Al. Beliau pun dengan sigap langsung berdiri di sampingnya. "Loh, Pak Al, sudah dari tadi di sini?" tanya Pak Toto kepada Al. Cukup membuat semua keluarga menjadi makin terkejut. Tetapi masih dengan tingkah sombongnya, Pak Umar bertanya pada Pak Toto, "Bapak kenal pemuda tak punya malu ini?" Mendengar itu, Pak Toto pun geram. "Tolong jaga bicara Bapak dan bersikaplah lebih sopan terhadap Pak Al. Beliau sudah rela datang jauh-jauh untuk menghadiri makan malam ini sebagai penghormatan untuk Reza dan anak Bapak yang baru menikah. Beliau sangat tidak pantas diperlakukan dengan kasar oleh Bapak, terutama oleh kamu Reza. Kalau Bapak belum tahu, beliau inilah pemilik tunggal PT Tiga Mandiri Perkasa, induk perusahaan tempat anak dan menantu Bapak bekerja, Bapak Alfrizi." Dar.